Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiri Daniski dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ribosom yang merupakan salah satu organel dari sel makhluk hidup serta proses dari sintesis protein. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang struktur dari ribosom, di mana ribosom merupakan organel kecil berupa padatan yang tidak bermembran dan berukuran sangat kecil. Ukurannya itu sekitar 20 sampai 25 nanometer. Nah, ribosom tersusun sebagian besar atas RNA sekitar 60% dan protein sebesar 40%. Ribosom sendiri bekerja mensintesis protein berada di dalam suatu unit, yakni gabungan antara subunit besar dan subunit kecil. Nah, kedua subunit tersebut saling berhubungan dalam satu ikatan yang distabilkan oleh ion magnesium. Ribosom itu sendiri merupakan organel berbentuk butiran kecil atau nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma dan ada yang melekat pada permukaan eksternal dari retikulum endoplasma. Pada dasarnya, ribosom eukariotik berukuran lebih besar dibanding ribosom dari sel prokariotik. Nah, itu merupakan struktur dari ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein, di mana ada bagian E, P, dan juga A yang memiliki beda-beda fungsinya. Nah, pada gambar tersebut adalah ribosom bakteri, di mana yang A merupakan mikrograf elektron yang menunjukkan intek ribosom sebagai subunit individual. Sedangkan yang B adalah dua model struktural berdasarkan mikrograf yang menunjukkan dua pandangan, di mana ribosom mengalami rotasi 90%. Ribosom bakteri memiliki diameter sekitar 20 nanometer. Nah, peran dari ribosom dalam sintesis protein karena sel eukariotik menyediakan informasi genetiknya di dalam nukleus. Tetapi, sintesis protein terjadi di dalam sitoplasma. Semua protein dibutuhkan untuk mentransportasikan keluar ke sitoplasma, dan banyak dari molekul RNA dan subunit ribosom dibutuhkan untuk sintesis protein. Nah, selanjutnya ada fungsi utama dari ribosom, di mana ribosom berfungsi untuk menyusun asam amino untuk membentuk suatu protein tertentu. Ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam amino selama sintesis protein ditentukan oleh mRNA atau messenger RNA. Nah, mRNA ini akan disintesis di dalam nukleus sebelumnya, kemudian dibawa ke sitoplasma untuk melanjutkan proses sintesis protein. Nah, dalam menjalankan proses atau tugas dari ribosom tersebut, ia tidak sendirian, ia dibantu oleh 4 komponen. Yang pertama itu ada mRNA. Nah, mRNA ini merupakan tempat cetakan protein yang merupakan salinan suatu gen di dalam DNA di dalam inti, yang kemudian diekspor menuju sitoplasma untuk diterjemahkan sebagai proses bantuan dari ribosom. Selanjutnya ada asam amino. Lalu yang ketiga ada tRNA atau transfer RNA yang merupakan pembawa asam amino spesifik. Nah, tRNA ini memiliki antikodon triplet yang komplemen dengan kodon yang terdapat pada mRNA tadi. Nah, dengan adanya komplementasi atau kecocokan antara kodon dengan antikodon, maka urutan asam amino akan didikte oleh urutan kodon pada mRNA. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor. Nah, ada 3 kelompok faktor yang terlibat dalam sintesis protein, yaitu inisiasi, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi. Nah, selanjutnya ada proses dari sintesis protein, di mana ketepatan terbentuknya protein-protein baru memegang peranan sangat penting dalam terbentuknya proses seluler, di mana asam amino terbentuk sesuai dengan instruksi genetik dan ribosom memfasilitasinya. Informasi dasar mengenai struktur DNA dan RNA dan bagaimana materi dasar tersebut menentukan sintesis protein sangat diperlukan.
perlu diketahui bahwa gen itu tadi adalah informasi genetik dan DNA adalah substansi di dalam kromosom di mana gen tersebut dibuat. Nah, itu merupakan gambar dari dogma sentral yang menggambarkan aliran informasi genetik dari DNA menjadi RNA. Itu merupakan proses transkripsi dan RNA menjadi protein yang merupakan proses dari translasi yang terjadi pada semua makhluk hidup, baik berupa sel eukariotik dan prokariotik. Nah, selanjutnya ada kodon atau triplet basa yang sangat menentukan dalam proses sintesis protein, di mana triplet basa nukleotida ini adalah unit terkecil yang mampu mengkode keseluruhan jenis asam amino. Nah, banyak percobaan yang telah membuktikan bahwa aliran informasi dari gen ini menuju protein didasarkan pada triplet kode. Instruksi genetik untuk menyusun rantai polipeptida tertulis di dalam DNA sebagai rangkaian yang tidak saling overlap dan tersusun atas 3 nukleotida. Misalnya AUG, UAA, dan sebagainya. Nah, sintesis protein itu yang pertama ada proses transkripsi, di mana mRNA sebagai pembawa informasi dari DNA menuju ribosom ditranskripsi dari untai template suatu gen. Nah, enzim RNA polimerase memisahkan 2 unit DNA dan menggabungkan nukleotida RNA dengan basa pasangannya pada template DNA. Sekuen nukleotida yang spesifik pada untai DNA menandai tempat di mana transkripsi gen bermula dan berakhir. Selanjutnya ada translasi. Nah, dalam melakukan proses translasi, sel menginterpretasikan pesan genetik ke dalam pembentukan polipeptida. Nah, pesan tersebut terdapat dalam rangkaian kodon pada molekul mRNA. Sedangkan interpreternya adalah transfer RNA atau tRNA. Nah, fungsi tRNA ini adalah mentransfer asam amino dari sitoplasma menuju ribosom. Nah, gambar itu merupakan konsep dasar translasi, di mana ketika seutas molekul mRNA bergerak melalui ribosom, kodon ditranslasi menjadi asam amino satu persatu. Yang bertindak sebagai penerjemah adalah molekul tRNA. Setiap tipe tRNA mengandung antikodon spesifik atau khas pada salah satu ujungnya dan asam amino yang bersesuaian pada ujung lain. Nah, proses akan dimulai ketika menjumpai atau bertemu dengan antikodon. Nah, antikodon itu berupa UAA, UAG, atau CGC. Nah, selanjutnya ada tahap inisiasi. Nah, tahap ini diawali dengan mengumpulnya mRNA. Nah, tRNA yang membawa asam amino pertama dan 2 unit subunit ribosom. Subunit ribosom terkecil mengikat mRNA dan tRNA yang membawa asam amino metionin, kemudian subunit ribosom besar menempel. Nah, selanjutnya ada proses pemanjangan atau elongasi. Pada proses elongasi ini, asam amino ditambahkan satu persatu ke dalam asam amino lainnya. Setiap penambahan satu asam amino membutuhkan protein yang disebut faktor pemanjang atau elongation factor. Elongasi berlangsung dalam siklus yang terdiri dari tahap pengenalan kodon, pembentukan ikatan polipeptide, dan translokasi. Nah, tahap yang terakhir itu adalah terminasi translasi. Nah, pada tahap ini elongasi akan terus berjalan terus-menerus hingga kodon stop pada mRNA mencapai sisi A pada ribosom. Proses yang protein yang disebut faktor pelepasan atau release factor terikat secara langsung pada kodon stop di sisi A. Nah, yang saya sebutkan tadi itu merupakan kodon stop ya, bukan kodon start, dimana ketika menjumpai triplet basa UAG, UAA, dan UGA, jadi itu merupakan kodon stop yang mengkodekan asam amino, melainkan bekerja sebagai sinyal untuk menghentikan translasi.